Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Vice Presiden PT Pegadaian Persero, area Kalimantan Selatan dan Tengah, Bapak Ade Harsono, mitra PT Pegadaian dari pemerintahan, instansi maupun kampus, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Senang sekali di era new normal ini kita bisa menyelenggarakan acara seminar virtual on Zoom dengan tema Kupas Tuntas Investasi bersama Pegadaian. Nah, hari ini kita akan lebih tahu investasi itu yang baiknya seperti apa, apalagi dengan di masa era-era yang seperti ini ya, pandemi COVID-19 dan ataupun sudah memasuki new normal ini, kita akan mengupas tuntas bagaimana investasi yang baik ke depannya. Dan sebelum acara ini berlangsung, mari kita bersama-sama berdoa untuk kelancaran acara pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum dipaparkan lebih lanjut untuk acara pada hari ini, kami informasikan apabila ada pertanyaan selama seminar virtual ini berlangsung, Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaannya dalam kolom komentar dengan menuliskan nama, nomor handphone, dan juga pertanyaan yang akan dijawab oleh kami. Dan mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk tetap mengaktifkan video dan mematikan suara milik Bapak dan Ibu agar penyampaian dapat disimak dengan lebih baik dan lebih jelas tentunya. Sekali lagi kami informasikan mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk tetap mengaktifkan video dan mematikan suara milik Bapak dan Ibu agar penyampaian dapat disimak dengan lebih jelas. Dan selanjutnya kita akan menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Vice Presiden PT Pegadaian Persero area Kalimantan Selatan dan Tengah. Kepada Bapak Ade Harsono kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh mitra solusi bisnis Pegadaian. Siang ini atau sore ini kita akan membahas tentang bagaimana pola kita untuk berinvestasi. Sehingga judul materi kita ini adalah kumpas tuntas tentang investasi. Pertama-tama yang saya ingin sampaikan adalah ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Ibu semua karena telah menginvestasikan waktunya untuk kegiatan sore hari ini. Mudah-mudahan investasi waktu dari Bapak Ibu semua akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua untuk kepentingan di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai sesi kali ini adalah dengan kita harus mengetahui dulu apa itu investasi. Para ahli sudah sepakat, saya mengambil 3 para ahli tentang investasi dan semuanya hampir bersepakat bahwa investasi adalah sebuah aktivitas khususnya keuangan untuk kepentingan di masa yang akan datang. Oleh karena itu dengan investasi kita harus menarik manfaat yang sangat tinggi karena kepentingan atau masa yang akan datang itu sangat tidak bisa kita prediksikan atau unpredictable. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melakukan investasi kita harus mengetahui dulu tujuan kita berinvestasi, apakah menghasilkan pendapatan, membuat dana khusus untuk orang lain, memperbesar bisnis, atau untuk sebagai jaminan bisnis. Oleh karena itu, ketika kita sudah tahu tujuannya, maka kita akan memilih portofolio investasi mana yang akan kita ambil, sesuaikan dengan karakter dan kondisi keuangan kita masing-masing. Tentu saja semua orang tidak akan sama dan pasti berbeda. Baik Bapak Ibu, manfaat investasi kita adalah untuk meningkatkan investasi, memenuhi kebutuhan masa depan sebagai gaya hidup hemat, mencegah gerusan inflasi, dan menghindari jeratan hutang. Nah, yang terpenting di sini adalah mencegah gerusan inflasi. Karena apa? Karena inflasi itu tidak terhindarkan. Anda bisa membayangkan 10 tahun yang akan datang dengan uang 10.000 itu kita bisa membeli banyak barang. Tetapi sekarang kondisinya sudah berbeda. Oleh karena itu itulah pentingnya kita melakukan yang namanya investasi. Jenis-jenis investasi kalau kita golongkan adalah ada beberapa hal di sini, ada yang berdasarkan aset, ada yang berdasarkan pengaruh, ada yang berdasarkan bentuk. Oleh karena itu, kembali lagi saya sampaikan, ketika kita akan melakukan investasi, kita harus tahu dulu tujuannya untuk apa, karakternya seperti apa, dan kita harus tahu mana investasi yang harus kita pilih. Semuanya kami serahkan kepada Bapak Ibu semua. Kami hanya ingin memberikan informasi beberapa hal yang sangat penting ketika untuk melakukan investasi.
apalagi dalam kondisi new normal seperti sekarang ini. Namun jangan lupa, ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang risiko investasi. Ada risiko likuiditas, ada risiko volatilitas harga, ada risiko gagal bayar, ada risiko pasar. Ini seru sekali, ya, ini sangat seru sekali pembahasan ini karena sudah terjadi di Republik kita. Oleh karena itu, nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa memitigasi risiko investasi. Saya dulu pembalap motor dan ketika sedang masa peak performance saya mengalami insiden yaitu kecelakaan dan seketika itu sudah memusnahkan impian saya di balap motor yang saya pupuk sedari muda. Ketika saya terpuruk, saya mencoba apapun hal yang saya bisa coba pada saat itu. Saya menerima tantangan untuk bersepeda. Menghadapi pandemi corona saat ini yang sedang melanda di Indonesia dan tentunya di dunia, saya sebagai seorang atlet tentu hari-hari disibukkan dengan olahraga teratur, makan yang cukup, dan yang paling penting adalah tidur yang cukup juga. Kita akan mendapatkan sistem imun yang kuat sehingga minimal kita bisa melakukan perlawanan dari dalam tubuh, yaitu lebih kuat terhadap serangan penyakit. Menurut saya, makna emas dalam kehidupan, lagi-lagi emas itu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam pertandingan saya. Ketika saya bertanding, saya menargetkan untuk medali emas. Tetapi dalam kehidupan, makna emas bagi saya adalah ketika kita mempunyai sahabat, keluarga yang mendukung pekerjaan apapun yang membuat kita bisa bagus, bisa berprestasi, disitulah emas bagi kita dan mungkin bagi teman-teman. Makna emas bagi Pegadaian yang sudah 119 tahun mengajarkan kita tentang investasi emas. Ayo anak muda, percaya dengan investasi emas bersama Pegadaian. Cincin pernikahan ayah ibu. Ibu sih terbuka gitu kan, kayak misalnya kan kalau mau lulus SMA kan butuh uang buat masuk kuliah. Apa nih yang harus dilakuin gitu kan? Mungkin kalau lagi nggak ada, diusahain supaya ada gitu. Nggak bisa ngasih apa-apa dulu ke ayah sama ibu, mungkin
nanti kalau aku udah beneran kerja gitu kan, bahagiain ayah sama ibu gitu. Oke, kita kembali lagi ke permasalahan yang kita bahas. Bapak Ibu, ini dari risiko-risiko ini adalah bagaimana kita menghindari supaya investasi kita tidak rusak ya. Karena banyak kejadian risiko gagal bayar, volatilitas harga, likuiditas pasar. Oleh karena itu kembali lagi saya sampaikan, kita harus cermat memilih portofolio investasi. Kalau kita tidak paham tentang dunia saham, tentang dunia efek, maka kita berhadapan dengan risiko volatilitas harga. Bisa juga berhadapan dengan risiko likuiditas. Bisa juga berhadapan risiko gagal bayar. Bahkan risiko pasar. Nah, kembali lagi, supaya Bapak Ibu aman dalam berinvestasi dan pola investasi Bapak Ibu bermanfaat untuk masa yang akan datang, maka kita harus cermat memilih portofolio investasi. Ini adalah bagaimana kalau kita ingin memperlakukan investasi dengan baik, yaitu yang pertama sesuaikan ya dengan tujuan, pahami profil risikonya, ragamkan jenis aset yang kita miliki, pilih ya pola portofolio investasi yang mana dan pelajari dengan baik. Hal-hal ini, konsep sederhana ini akan dapat membantu Bapak Ibu semua memilih portofolio investasi dengan sebaik-baiknya. Kembali lagi, tujuan awal kita investasi itu adalah supaya kita mengambil manfaat di masa yang akan datang. Nah, kalau kita tracer lebih lanjut lagi, ya, portofolio investasinya ini jenisnya. Tadi yang saya sampaikan adalah secara umum. Ini sekarang yang khusus lebih spesifik lagi, yaitu bisa investasi ke emas melalui tabungan atau deposito, atau surat berharga, obligasi atau saham, properti, saham, dan reksadana. Ini adalah portofolio investasi. Mana yang terbagus? Ya semuanya bagus. Tergantung bagaimana kita bisa memahami, kita bisa melakukan. Kalau kita tidak paham tentang dunia saham, ya jangan bermain saham. Ya, jangan bermain saham. Kalau kita tidak tentang reksadana, ya jangan lakukan itu. Jadi kita bisa melihat beberapa pola investasi yang tidak harus mempunyai keahlian khusus dan bisa bermanfaat untuk yang masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, mitra solusi bisnis yang saya hormati, ada satu portofolio investasi yang kami tawarkan adalah emas. Emas. Kenapa emas? Karena sejak zaman dulu kala, nenek moyang kita sudah melakukan sebenarnya investasi emas untuk menjaga kebutuhannya di masa yang akan datang. Kita lihat dulu sejarah emas, ya. Sejarah emas itu di sini kita bisa melihat, ya, dari sebagai alat barter, sebagai alat tukar, sampai akhirnya bisa menjadi emas itu adalah salah satu komponen atau portofolio investasi. Kenapa emas? Kenapa sifatnya sangat pribadi, nyata, bisa dibawa atau disimpan, mudah dijual atau dijaminkan, ya. Lalu stabil, terus naik, modal terbatas, dan bisa dalam bentuk tabungan atau cicilan. Halo, Le. Mbok, iki aku arep mangkat golek THR di Gosibo. Pak, ini saya butuh uang 1 juta. Oke, ini bisa nggak? Bisa Mas, kita lagi ada program Gade Peduli, pinjaman maksimal 1 juta, jangka waktu 3 bulan, bebas sewa modal. Mengatasi masalah tanpa masalah, yo neng pegadean. Aku wis berjuang tanpa lelah, ujungnya gur dadi pelarian. Aku selalu semangat untuk menyambut matahari dan menyiapkan yang terkasih menjalani hari. Mengejar mimpi, menjadi wanita yang lebih mandiri. Membawa hubungan lebih rekat dari sebelumnya dan mengukir bahagia pada mereka yang tercinta. Karena mereka, semangat berinvestasiku tak pernah redup. Karena ada yang memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan membuka banyak pilihan.
aku pun akan memberikan semangat demi terwujudnya mimpi hari ini juga nanti. Karena untuk yang tercinta, semangat emas kita akan selalu ada. Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit tentang emas. Pada saat itu diramalkan dunia akan kiamat. 9 September 1999. Untuk melaksanakan ibadah haji, kalau kita konversikan dengan emas, itu 200 gram. Pada saat itu, sekarang Bapak Ibu, dengan kondisi sekarang, harga emas sekarang, maka kurang lebih 30 gram aja. Artinya, kalau kita simpan rupiah pada saat itu, pasti kita akan kena inflasi. Tetapi kalau kita emas, Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bayangkan, dari 200 gram, lalu hanya sampai 30 gram. Itu salah satu contoh sederhana yang bisa kita lakukan dengan emas. Nah, emas itu sangat pribadi, karena emas bisa dimiliki oleh siapa saja, kapan saja, mudah juga diperolehnya, ya kan? Asetnya nyata, bentuknya nyata, jadi Bapak Ibu hati-hati kalau ada yang menawarkan investasi emas, lalu tidak pegang fisiknya, tidak ada fisiknya, hati-hati. Terus emas itu juga mudah dibawa, kalau tidak mau repot dibawa juga bisa disimpan, bisa dititipkan di deposit box di bank atau di Pegadaian bahkan bisa. Lalu dapat dijual, karena emas itu sifatnya liquid, ya. Hampir liquid, sama liquidnya dengan uang. Dan bisa dijadikan jaminan kredit. Ya, di Pegadaian, itu jaminan kredit yang paling favorit adalah emas. Harganya stabil, tetapi di awal-awal masa COVID-19 itu ada kenaikan yang sangat tajam. Harga emas sudah hampir menyentuh titik ke 1 juta rupiah per gram. Ya. Lalu bisa dimulai dengan modal terbatas. Kenapa dengan modal terbatas? Yaitu bisa dilakukan dengan menggunakan yang di produk Pegadaian namanya tabungan emas atau pola angsuran. Jadi kembali lagi, supaya cash flow kita tidak terganggu, maka gunakanlah pola angsuran di Pegadaian. Mengangsur emas itu juga sebenarnya membeli masa depan, tetapi dengan harga yang sekarang. Kita lanjutkan. Nah, emas ketika kita merencanakan dalam perencanaan keuangan keluarga, tentu saja emas adalah aset investasi yang sebaiknya dimiliki oleh setiap individu. Saya yakin Bapak Ibu semua tidak ada satu orang pun yang tidak punya emas. Karena pasti, terutama ibu-ibu, pasti ada perhiasan, ada cincin, ada kalung. Jadi selain untuk investasi, emas juga sebagai alat fashion yang bisa digemari oleh Bapak Ibu semuanya. Lalu terhadap risikonya, emas itu konservatif. Ya. Bukan berarti harga emas tidak pernah turun, tetapi ketika turun, turunnya hanya sedikit, tetapi ketika naik, naiknya cukup tajam. Ya. Terus jumlah pembelian emas juga tidak terbatas, bisa kapan saja sepanjang sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pemerintah, ya kan? Dan bisa untuk dijadikan perencanaan. Satu hal Bapak Ibu, investasi itu jangan sampai mengganggu cash flow keluarga. Oleh karena itu jangan dipaksakan ketika kita ingin melakukan investasi langsung beli besar, tetapi sesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga kita. Oleh karena itu di Pegadaian kita menawarkan namanya pola angsuran emas. Nama produknya Mulia. Seluruh Pegadaian di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ataupun bahkan seluruh Indonesia mempunyai produk yang seperti ini. Kita lihat beberapa hal ya, pola dari pelajar, karyawan, wira swasta, ibu rumah tangga, karyawan, ibu rumah tangga. Jadi ketika ingin menyisihkan dari penghasilan, belum memiliki dana, dan ingin berinvestasi sekaligus proteksi. Biasanya ini adalah para investor pemula, khusus emas. Kalau ini sudah termasuk investor lanjutan untuk investasi emas, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita beralih ke hal lain di sore hari ini, ada baiknya kita dengarkan dulu pesan-pesan dari PT Pegadaian Persero. Hai, udah pada tahu belum? Kalau emas alias logam mulia bukan hanya sekedar perhiasan loh. Emas juga berfungsi sebagai cadangan devisa negara-negara di dunia. Nah, nggak heran nih kalau negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba untuk menambah cadangan emas agar negaranya aman dari ancaman krisis ekonomi.
Yuk kita lihat negara-negara mana aja sih yang memiliki cadangan emas paling banyak. Wow, nomor 1 Amerika Serikat dengan cadangan emas 8.133,5 ton. Disusul Jerman, Italia, Prancis, China, Rusia, Swiss, Jepang, Belanda, dan India. Loh, Indonesia berada di urutan keberapa ya? Wah, ternyata Indonesia berada di urutan ke-38 dengan cadangan emas 80,65 ton. Selain di Bank Indonesia, cadangan emas sebagai portofolio investasi juga terdapat di Pegadaian. Kelangkaan dan nilai emas yang terus naik membuat minat investasi sangat tinggi. Di semester 1 2019, deposito emas Pegadaian telah mencapai 2,9 ton. Dan hingga akhir tahun 2019, ditargetkan mampu mencapai 3,4 ton. Anda tertarik berinvestasi emas di Pegadaian? Ini dia ragam produk investasi emas yang bisa Anda pilih. Emas mulia tunai, alias beli logam mulia dengan uang cash. Emas Mulia Arisan miliki emas dengan skema angsuran setiap bulan bersama kelompok arisan. Emas Mulia Kolektif sedikit berbeda dengan arisan, masing-masing anggota kolektif baru akan mendapatkan emas setelah angsuran lunas. Emas Mulia Personal bisa jadi cara Anda miliki emas dengan angsuran bulanan pribadi. Terakhir, tabungan emas, terobosan baru berinvestasi emas dengan skema titip ke Pegadaian yang dapat dimulai dari pembelian 0,01 gram. Penasaran? Caranya mudah kok, cukup akses aplikasi Pegadaian digital. Namun, jika Anda ingin berinvestasi sekaligus mendapatkan manfaat asuransi atau proteksi, Anda bisa memilih instrumen emasku yang tersedia mulai dari 1 gram hingga 25 gram dalam kurun waktu 12 bulan. Gimana? Masih ragu investasi emas di Pegadaian? Buruan sebelum harga emas makin tinggi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, di Pegadaian tadi saya sampaikan ada produk yang namanya Mulia, yaitu layanan pembiayaan emas batangan secara angsuran, baik personal maupun kolektif ataupun arisan, dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu mengikuti pola investasi emas dengan menggunakan produk Mulia. Silahkan disesuaikan dengan kapasitas dan karakter keuangan Bapak Ibu semua di keluarga. Jangan sampai mengganggu cash flow keluarga, tetapi investasi itu memang harus dilakukan. Pertanyaannya, kapan harus dilakukan investasi emas ini? Jawaban yang paling tepat adalah sekarang, karena Bapak Ibu punya uang. Ya. Jadi, kalau kita melakukan investasi, jangan emas, itu jangan nunggu harganya turun, tapi lakukan sekarang ketika kita sudah punya uang. Saya yakin kebutuhan Bapak Ibu di masa yang akan datang akan dapat tercover dengan mengikuti produk Mulia atau investasi emas Mulia Pegadaian. Karena apa? Karena prosesnya mudah, jangka waktunya fleksibel, dan disesuaikan dengan karakter keuangan kita masing-masing. Akhirnya Bapak Ibu, mitra solusi bisnis seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sekali lagi saya apresiasi Bapak Ibu sudah mengalokasikan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat di masa akan datang. Saya Ade Harsono, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang beli logam mulia bisa melalui aplikasi Pegadaian Digital. Login ke aplikasi Pegadaian Digital, lalu pilih menu logam mulia. Anda dapat memilih jenis logam mulia yang Anda inginkan. Tekan gambar untuk mengetahui spesifikasi dari logam mulia yang akan Anda beli. Tekan tambah untuk memilih logam mulia yang Anda inginkan. Anda dapat memilih jumlah keping sesuai yang Anda inginkan dengan menekan tombol plus atau minus.
Jika jumlah keping sudah Anda tentukan, lalu tekan tombol selanjutnya. Pada halaman metode pembelian, Anda dapat mengkoreksi jumlah keping yang ingin Anda beli. Selanjutnya, pilih tenor angsuran, kemudian isi besaran uang muka. Biaya angsuran per bulan akan muncul secara otomatis. Pilih tempat pengambilan barang. Anda dapat memilih outlet Pegadaian yang diinginkan, lalu tekan tombol selanjutnya. Pada halaman konfirmasi pembelian, pastikan semua inputan sudah sesuai dengan yang Anda inginkan. Jika sudah sesuai, checklist tanda setuju. Kemudian, tekan tombol selanjutnya. Total pembayaran yang ditampilkan adalah total uang muka yang harus dibayarkan. Tekan detail pembayaran untuk melihat rincian. Pilih bank yang akan Anda gunakan untuk melakukan pembayaran. Setelah memilih bank, Anda akan diteruskan pada halaman tata cara pembayaran sesuai dengan bank pilihan Anda. Tekan tombol selanjutnya. Anda akan mendapatkan notifikasi pembelian logam mulia melalui SMS dan aplikasi Pegadaian digital. Anda juga dapat melihat histori transaksi pembelian logam mulia. Tekan icon history. Pilih salah satu dari daftar transaksi Anda untuk melihat rincian. Semakin mudah memiliki emas batangan dengan Pegadaian digital. Pegadaian. Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat melewati rintangan untuk mengasah potensi diri. Walau ada berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi, semangat gue nggak pernah padam karena ada yang memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan selalu dapat diandalkan, yang memberikan banyak pilihan dan harapan. Buang jauh ragu dan teruslah maju dengan semangat berinvestasi demi terwujudnya sebuah mimpi. Karena gue punya semangat emas. Pegadaian. Ini Rati, sebentar lagi menikah. Dia ingin sekali foto priwet, tapi dananya belum ada. Ini Pak Budi, dia butuh biaya semester akhir anaknya, tapi belum ada tuh uangnya. Kalau yang ini bidan Neneng, mau ngelengkapin alat prakteknya, tapi belum ada biaya. Mereka tetap ceria, walaupun dananya belum ada, karena mereka tahu GABE, Gadai BPKB. Cukup gadaikan BPKB kendaraan bermotor Anda, semua kebutuhan bisa terpenuhi. Hubungi Pegadaian terdekat dan kami akan mengunjungi Anda. Ingat, Gadai BPKB. Bahagia ya. Terima kasih Ayah. Wah lengkap ya. Gadai BPKB. Demikianlah acara seminar virtual on Zoom dengan tema Kupas Tuntas Investasi bersama Pegadaian. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung dan kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak dan Ibu untuk mengikuti acara pada hari ini. Sebagai ucapan terima kasih dari kami akan menyerahkan e-sertifikat dan juga souvenir yang akan disampaikan lebih lanjut oleh tim marketing kami. Sampai berjumpa di seminar virtual selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.